patokannya dan pendekin bagian samping dan belakang. Tublok haircut buat rambut keriting. Hai, rambut lo keriting, terus pengen potong tublok? Lo simak video ini, oke? Let's go! Hai, gue Deddy pakai Y bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di channel? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap percaya dan terus percaya. Ya, gue lagi semangat sekali kali ini karena gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motongin rambut yang keriting kayak orang ini, model gue kali ini. Dan dia pengen potong tublok, dan sebetulnya belum terlalu panjang juga rambutnya, tapi dia ini memang benar-benar nggak sabar, udah pengen potong tublok aja. Ya udah, rambut dia yang keriting dan belum terlalu panjang, kali ini akan gue potong tublok. Nah, kayak gimana jadinya? Lo simak video ini sampai akhir ya, jangan di-skip. Oke, jadi langsung aja ya gue ceritain bagaimana cara-cara gue, langkah-langkah gue motong rambut tublok di rambut yang keriting dan masih pendek. Gak terlalu pendek juga sih, tapi secara ukuran belum begitu ideal untuk dipotong tublok. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, karena selera kebutuhan itu lo yang punya, atau kita yang punya, atau si punya rambut yang punya. Jadi nggak perlu ngikutin standar yang ada di sono atau di internet itu. Ya udah, langsung aja gas. Dan langkah pertama tadi udah gua parting atau gue pisahkan atau membagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah, itu disebutnya parting. Ya, gue jepit rambut bagian atas dan rambut bagian bawah, dan lanjut ke langkah berikutnya. Kali ini gue pakai guard nomor 3. Ingat, guard nomor 3 teman-teman. Oke, sebagai dasar atau baseline, garis dasar. Nah, jadi nomor 3 ini buat dasar aja, dimana nanti disitulah area pendek di bagian samping dan belakang. Dan kebetulan kali ini nggak akan gue buat terlalu tipis atau terlalu gradasi. Yang penting ya tipis-tipis aja lah ya. Pengen gue buat gradasi hanya di bagian belakangnya aja, karena gue lihat rambut di bagian belakang itu kayak ada sedikit lancip gitu, kuncir. Bener nggak sih, kayak kuncir gitu, kayak buntut. Nah, itu ganggu banget kalau nggak gue buat gradasi, atau gue buat 0 dulu bawahnya dan gue buat gradasi. Oke, tadi udah pakai nomor guard nomor 3 untuk baseline atau garis dasar. Nah, barusan gue pakai guard nomor 2 hanya di bagian samping dan belakang teman-teman. Dan lanjut, kali ini gue buat guideline. Kalian bisa perhatikan guideline-nya hanya di bagian belakang ya, karena bagian samping gue nggak mau buat terlalu tipis teman-teman. Oke. Nah, sekarang guideline-nya pengen gue ilangin. Gimana cara ngilangin ya? Sorry, gue batuk dulu. Cara ngilanginnya ya kayak gini. Pakai guard nomor 1. Pertama buat garis dulu, pakai levering close, dan ilangin garis tersebut. Kayak langkah-langkah gue biasanya buat fade, ya kayak gitu. Buat garis, ilangin garis. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di channel gue atau di video gue, mungkin kalian belum paham apa itu guideline, baseline, cek deh di video-video gue sebelumnya. Tapi tonton dulu video ini, dan gue nggak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik apa? Mengetik tombol like dan subscribe. Oke, lanjut ya. Nah, itu udah jadi gradasinya di bagian belakang. Prinsipnya adalah buat garis, ilangin garis. Oke, dan lanjut ke langkah berikutnya. Nah, gue buat outline di sini teman-teman. Seperti itu. Kenapa sih gue buat video ini? Karena suka banyak yang nanya di kolom komentar, "Bang, rambut keriting bisa dibikin tublok nggak? Bang, kalau bikin tublok itu harus panjangnya semana?" Gue sering jawab, yang penting rambut bagian depan lo udah ngelewatin mata. Nah, itu menurut gue udah bisa dibuat tublok. Tapi jangan berekspektasi di tublok-tublok orang Korea ya, karena gue ini hanya mengadaptasi tublok-tublok orang Korea dan gue adaptasikan ke rambut model gue kali ini teman-teman. Jadi
Gua ambil prinsipnya, two block adalah 2 blok. Gua menggambarkan ada blok atas dan blok bawah. Makanya gua parting dulu dan gua pendekin rambut bagian samping dan belakang. Alhasil nanti jadinya akan ada 2 blok. Blok rambut bagian atas dan blok rambut bagian bawah yang terputus atau disconnect. Nah, disitulah menurut gua itulah two block. Oke. Seperti itu. Sepertinya mudah-mudahan paham lah ya apa yang gue jelasin. Kalau memang nggak paham atau nggak jelas, ya udah tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Pertanyaan, saran, kritik dan masukan, gue tunggu di situ. Oke? Dan lanjut ya. Udah hampir selesai rambut bagian samping dan belakang gue potongnya. Gampang banget kan? Cuman pakai nomor 3, nomor 2 buat gradasi di bagian belakang dan bagian samping. Kuncinya adalah di partingnya teman-teman. Kalian bisa perhatikan parting yang gue buat membagi rambut bagian atas dan bawah. Ya udah itu aja patokannya dan pendekin bagian samping dan belakang. Nah, kalau kalian tukang cukur, tapi kalau teman-teman yang pengen cari referensi gaya rambut, ya udah gitu aja. Iya, ada juga yang nanya, "Bang, rambut gue gini ini cocoknya kayak gimana? Rambut gue lurus, kepala jidat gue botak, korengan dan lain semacamnya." Iya teman-teman, gue nggak bisa langsung menyarankan gaya rambut yang pas buat lo karena gaya rambut itu nggak bisa ditentukan hanya dengan karakter rambut, bentuk kepala, bentuk wajah. Di situ gue harus tahu selera dan kebutuhan lo juga. Nah kayak gitu, makanya gue nggak bisa langsung sarankan gaya rambut apa yang cocok buat kalian. Yang cocok maksudnya. Oke. Nah, next ke langkah berikutnya. Karena belum terlalu panjang, ya udah. Ini gue cuman ngeratain aja. Tujuannya cuman ngeratain, nggak bermaksud mendekin. Artinya apa? Rambut gue belah jadi 2. Gue ngomongnya beletot kali ini ya. Mudah-mudahan terdengar jelas lah ya. Rambut gue belah jadi 2 dan gue potong rata. Patokannya adalah baseline atau garis dasar yang gue buat di pertama tadi. Tapi sedikit di bawah ya. Karena rambut model gue kali ini belum terlalu panjang, ya udah secukupnya aja atau seperlunya gue potong. Yang penting gue dapet ratanya dan gue keringin. Kali ini gue akan kasih efek tekstur atau natural, jadi gua sasak hanya di bagian ujung-ujungnya aja. Nah kayak gitu, sesimpel itu teman-teman. Two block haircut buat rambut keriting. Nah jadi buat teman-teman yang punya rambut keriting atau ikal cenderung keriting, ini gaya rambut ini boleh lah ya jadi salah satu referensi atau gaya rambut yang perlu dicoba buat kalian. Kalian akan lihat nanti hasilnya sebelum dan sesudahnya. Dan iya, jangan gua nggak di video ini gua nggak sengaja melurus-luruskan rambutnya. Jadi memang pengen gua expose keritingnya atau ikalnya supaya teman-teman tahu rambut keriting itu tidak jelek. Rambut keriting itu ya tetap bagus asal pas proporsinya. Apa sih bahasa yang tepat? Proporsinya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya buat lo yang punya rambut keriting atau ikal nggak perlu lurusin, biarkan begitu. Tinggal lo pilih gaya rambut yang sesuai atau cocok buat lo. Nah, nggak perlu berharap lurus karena orang yang berambut lurus pun pengen rambutnya ikal. Orang yang rambutnya ikal atau keriting pengen rambutnya lurus. Ya seperti itulah manusia. Tidak ada kepuasan. Selalu ngiri dengan ke orang lain gitu. Jadi gitu teman-teman. Banyak gue temuin orang yang rambutnya keriting itu pengen lurus. Begitu juga sebaliknya, orang yang rambutnya lurus pengen keriting. Kenapa sih? Mungkin karena selama ini nggak dapetin gaya rambut yang cocok atau yang pas buat dia. Makanya dia pengen
karakter rambutnya berubah. Nggak perlu dirubah karakter rambut itu, biarkan seperti itu dan tinggal lo pilih gaya rambut yang tepat. Nah kebetulan kali ini bisa jadi referensi kalian gaya rambut yang tepat buat rambut keriting, yaitu two block. Oke, jadi kayak gitu ya kesimpulannya ya. Tetap percaya diri dengan apa yang ada dengan karakter rambut kalian. Oke, sampai di sini aja lah, udah selesai, udah keren banget. Dan gue Dedi pakai Y bukan pakai I pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Maafin ya, gue tunggu saran dan kritik kalian, terutama yang pedas-pedas nih, supaya gue bisa belajar tentang kekurangan gue dan supaya gue berkembang. Oke? Bye dan thanks.